Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan segala-galanya. Kita adalah hamba yang sangat terbatas, yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Oleh karenanya, sering-seringlah kita bermohon pertolongan kepada Allah agar Allah membantu dalam semua kebutuhan hidup kita. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita yang mulia Rasulullah Habibullah Uswatun Hasanah, satu-satunya sosok pedoman hidup kita yang harus kita tiru dan kita tauladani, baik untuk kemaslahatan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan oleh informasi-informasi, cerita-cerita, kabar-kabar yang belum jelas asal-usulnya dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga sebahagian masyarakat kita tertipu. Tidak saja sampai di situ, tapi sampai-sampai terjadi cekcok, perkelahian, dan malah sampai kepada pembunuhan. Pada dasarnya
adalah akibat dari menerima kabar informasi cerita-cerita dari mulut ke mulut yang sangat berbahaya, tidak hanya berbahaya kepada pribadi, keluarga, masyarakat, dan malah sampai kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, informasi-informasi, berita-berita dan cerita-cerita yang datang sampai ke telinga kita jangan sampai diterima secara mentah-mentah. Akan tapi seharusnya kita adakan cek and recheck, kita teliti asal usulnya sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Menanggapi informasi, cerita dan berita ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penegasan bagaimana cara menghadapi berita, informasi dan cerita-cerita yang sampai ke telinga kita. 1445 tahun yang lalu Allah telah menggambarkan dan mengingatkan di dalam Al-Quran. Antara lain bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'atum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian mendapat informasi, cerita berita yang datang ke telinga kalian, jangan diterima saja mentah-mentah. Fatabayanu, adakanlah penelitian, cek and recheck, apakah benar informasi ini atau tidak, agar kamu tidak menimpakan sesuatu kepada kaum lain yang menyebabkan kerugian kedua belah pihak. Itu artinya di dalam sebab-sebab turun ayat ini sangat mengerikan kepada kita. Antara lain, ada seseorang yang masuk Islam kepada Rasulullah langsung. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung bersama Rasulullah. Setelah dia masuk Islam, dia belajar sungguh-sungguh dalam Islam. Beberapa bulan ini kita potong saja ceritanya. Dia memang orang cerdas, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar tauhid, sendi-sendi Islam dia belajar pada Rasulullah dan para sahabat, sehingga sudah banyak ayat hadis yang telah hafal. Al-Quran banyak yang telah dihafalnya,
Hadis pun juga demikian. Dan dia sosok orang yang cerdas dan sudah bisa berdakwah, menyampaikan syiar agama. Pendek cerita, akhirnya dia ingin pulang ke kampungnya. Rasulullah berpesan, kalau Anda mau pergi ke kampung, syiarkanlah ajaran Islam ini. Ajaklah orang untuk berzakat, karena harta zakat ini sangat dibutuhkan di saat Islam sedang berkembang ini. Demikian juga harta wakaf, karena harta wakaf ini juga akan menjawab tantangan umat Islam ke depan. Begitu juga infak dan sedekah. Akhirnya setelah dia pergi ke kampung, memang seperti yang diarahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dia mensyiarkan agama Islam di kampungnya. Beberapa bulan sudah banyak orang yang tertarik dan masuk Islam. Akhirnya diajaklah umat Islam itu untuk berinfak, sedekah, zakat dan wakaf. Setelah terkumpul harta infak, sedekah, zakat dan wakaf, maka orang ini memberi pesan kepada Rasulullah untuk menjemputnya. Dan pihak Rasulullah juga bersiap-siap untuk menjemput dan membentuk beberapa orang dari kalangan Rasulullah. Menurut cerita, lebih kurang 17 orang untuk menjemput harta zakat, infak, sedekah dan wakaf. Akhirnya di pertengahan jalan antara Mekah dengan kampung, pemuda tadi bertemulah antara orang yang akan beritahu mengantarkan harta zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dikumpulkan dengan utusan dari Rasulullah. Akan tetapi apa yang terjadi di pertengahan kampung ini? Mereka berdialog. Terjadi informasi yang tidak diinginkan. Lalu sebahagian dari utusan pemuda di kampung tadi pulang, menceritakan bahwa mereka dihadang oleh Rasulullah dan akan dibunuh. Kemudian di pihak Islam tetap bertahan terhadap apa yang diserukan oleh Rasulullah. Maka terjadilah cekcok. Akhirnya, pendek cerita yang saya potong tadi, Rasulullah datang. Rasulullah bingung mana yang benar. Apakah berita dari utusan Rasulullah atau utusan dari pemuda yang telah masuk Islam ini? Hampir Rasulullah mengambil suatu keputusan. Di saat itulah turunnya ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'altum nadibin. Itu ayat yang turun.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang suatu informasi, berita, kabar dan cerita-cerita ke telinga Anda, ke telinga kalian, jangan diterima mentah-mentah. Fatabayyanu, wajib menelitinya, cek and recheck, agar kamu tidak menimpakan satu kepada kaum yang menyebabkan kalian nanti menyesal kedua belah pihak. Itu bunyi ayatnya. Rasulullah setelah menerima ayat ini berlaku tegas bahwa kebohongan ada menyelinap bagi warga dari pemuda yang masuk Islam tadi. Hampir terjadi perperangan, pertumpahan darah. Karena Islam diselamatkan oleh Allah. Harga darah sangat mahal dalam ajaran Islam. Tidak boleh pembunuhan, apalagi perperangan dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan ketegasan bahwa benar harta zakat, infak, sedekah yang telah dikumpulkan, akan tetapi pembawa berita ini akan diadili secara Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, agaknya dan mestinya ayat ini akan menjadi pedoman hidup kita sepanjang nafas ada dalam diri kita. Apabila datang suatu informasi, kabar, berita dan cerita-cerita ke telinga kita, jangan cepat-cepat kita terima. Ada kalah cek and recheck sedalam-dalamnya akar masalahnya, agar keluarga kita di rumah, agar anak-anak kita bisa selamat dari informasi-informasi yang mungkin datang dari tukang-tukang fitnah. Hari ini ada terjadi perceraian, rumah tangga berantakan, tawuran masyarakat, daerah, bangsa, negara dan dunia adalah gara-gara informasi yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang berkhianat jahat terhadap satu kaum. Kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir saat ini, di samping Bapak Ibu sudah mendengarkan bagaimana Islam menghadapi informasi yang datang ke kita, tolong sampaikan juga kepada keluarga, anak-anak kita, agar kehidupan kita ini agar lebih bermakna sesuai dengan harapan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La